Halo, perkenalkan nama saya Mehesis Manjuntak 03 2019 019 Nars 2A. Nah, di sini kita akan membahas mengenai apa itu hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati atau liver yang disebabkan oleh infeksi virus. Ini mengakibatkan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis, bikomia, serta seluler yang khas. Sampai saat ini sudah teridentifikasi 5 tipe hepatitis virus yang pasti, yaitu hepatitis A, B, C, dan E. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai etiologi. Hepatitis A. Virus hepatitis A merupakan partikel dengan ukuran diameter 27 nanometer dengan bentuk kubus simetrik, tergolong virus hepatitis terkecil, termasuk golongan picornavirus. Masa inkubasi hepatitis A akut bervariasi antara 14 hari sampai 49 hari dengan rata-rata 30 hari. Hepatitis A disebabkan oleh virus hepatitis A yang merupakan virus RNA dari famili enterovirus. Kemudian ada hepatitis B. Virus DNA berselubung ganda berukuran 42 nanometer, memiliki lapisan permukaan dan bagian inti dengan masa inkubasi sekitar 60-90 hari. Hepatitis B disebabkan oleh virus hepatitis B yang merupakan virus DNA yang berkulit ganda. Virus hepatitis B ditularkan melalui darah atau produk darah. Penularannya tidak semudah virus hepatitis A. Penularan bisa terjadi mengenai jarum suntik yang dipakai secara bersama. Kemudian ada hepatitis C. HCV adalah virus hepatitis yang mengandung RNA rantai tunggal berselubung glikoprotein dengan partikel sfairis inti nukleokapsid 33 nanometer yang dapat diproduksi secara langsung untuk memproduksi protein-protein virus. Masa inkubasi hepatitis C umumnya sekitar 6-8 minggu. Hepatitis C disebabkan oleh virus hepatitis C yang merupakan virus RNA kecil terbungkus lemak. Virus ini sering ditularkan melalui pemakaian obat yang menggunakan jarum bersama-sama dan jarang terjadi melalui hubungan seksual. Kemudian ada hepatitis D. Hepatitis D hanya terjadi pada individu dengan resiko infeksi HBV. Transmisi virus ini mirip dengan HBV, yaitu melalui darah. Virus ini termasuk virus RNA yang sangat kecil, kira-kira 36 nanometer dengan masa inkubasinya 3-7 minggu. Hepatitis D disebabkan oleh virus hepatitis D yang merupakan virus RNA detektif. Nah, ada hepatitis E. Hepatitis E merupakan virus RNA dengan diameter 32-36 nanometer dan masa inkubasinya sekitar 15-65 hari. Virus hepatitis E kadang menyebabkan wabah yang menyerupai hepatitis A yang hanya terjadi di negara-negara terbelakang. Penyebaran virus ini diduga disebabkan juga oleh unggas, babi, binatang buas, dan binatang peliharaan yang mengidap virus ini. Kekebalan sepanjang hidup terjadi setelah fase pemulihan. Nah, patofisiologinya yaitu kerusakan hati yang terjadi biasanya meliputi serupa pada semua tipe hepatitis virus. Cedera dan nekrosis sel hati ditemukan dengan berbagai derajat. Ketika memasuki tubuh, virus hepatitis menyebabkan cedera dan kematian hepatosit yang biasanya dengan cara membunuh langsung sel hati atau dengan cara mengaktifkan reaksi imun, serta inflamasi ini selanjutnya akan mencederai atau menghancurkan hepatosis dengan menimbulkan lisis pada sel-sel yang terinfeksi atau yang berada di sekitarnya. Kemudian serangan antibodi langsung pada antigen antivirus menyebabkan destruksi lebih lanjut sel-sel hati yang terinfeksi. Nah, selanjutnya ada tanda dan gejala klinis. Manifestasi klinik dari semua jenis hepatitis virus secara umum sama. Manifestasi klinik dapat dibedakan berdasarkan stadium. Adapun manifestasi dari masing-masing dari stadium adalah sebagai berikut, yaitu stadium praikterik berlangsung selama 4-7 hari. Kemudian ada stadium ikterik berlangsung selama 3-6 minggu. Kemudian ada stadium pasca ikterik yaitu rekonvalesensi. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Yang pertama ada ASR, kemudian ada darah lengkap, kemudian ada leukopenia, kemudian ada diferensia darah lengkap, alkali fosfatase, feses, albumin serum, gula darah, anti HAVIGM, kemudian ada HBsAg, kemudian ada massa protrombin, kemudian ada bilirubin serum, tes ekskresi BSP, biopsi hati, scan hati, urinalisa. Nah, selanjutnya kita akan membahas komplikasi. Komplikasi hepatitis adalah timbulnya hepatitis kronik yang terjadi apabila individu terus memperhatikan gejala dan antigen virus menetap lebih dari 6 bulan. Komplikasi dapat meliputi yang pertama ada hepatitis persisten kronis yang memperpanjang masa pemulihan sampai 8 bulan, kemudian ada hepatitis aktif yang kronis, kemudian ada sirosis hepatitis, kemudian ada gagal hati dan kematian, kemudian ada karsinoma dan hepatoseluler primer.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penata laksanaan medis. Yang pertama itu ada perawatan suportif. Perawatan yang dapat dilakukan di rumah seperti tenang, kurangi aktivitas dan banyak istirahat di rumah. Hindari minum obat yang dapat melukai hati seperti acetaminophen dan obat yang mengandung acetaminophen. Nah, kemudian ada dietik, makanan tinggi protein dan karbohidrat, rendah lemak untuk pasien dengan anoreksia dan nausea. Kemudian ada medikamentosa, pemberian obat-obatan terutama untuk mengurangi keluhan, misalnya tablet antipiretik, paracetamol untuk demam, sakit kepala, nyeri otot, dan nyeri sendi. Nah, selanjutnya kita akan membahas kesimpulan dari hepatitis. Hepatitis adalah peradangan pada hati liver yang disebabkan oleh infeksi virus. Ini mengakibatkan infeksi sistemik oleh virus disertai nekrosis dan inflamasi pada sel-sel hati yang menghasilkan kumpulan perubahan klinis, biokimia, serta seluler yang khas. Sampai saat ini teridentifikasi ada 5. Terima kasih teman-teman.